Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di materi pembelajaran akidah akhlak. Semoga semuanya sehat, dapat belajar dengan baik dan memperoleh ilmu serta mengamalkannya. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Amin. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Nah, bagaimana? Kira-kira apa saja sih yang termasuk dengan akhlak terpuji? Akhlak terpuji sangat banyak. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah agar siswa mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sebagai landasan atau pedoman sehingga yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukrawi. Adapun tujuan pembelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji adalah agar siswa mampu menganalisis akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah untuk menanamkan sikap taat kepada Allah atas perintah dan menjauhi larangan sehingga menjadi pribadi muslim yang hasanah. Pengertian ikhtiar adalah usaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri, berpangku tangan, dan berdiam diri dari kenyataan. Inilah ikhtiar. Dengan makna lain artinya adalah bersungguh-sungguh dalam berusaha agar memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dalil nakli ikhtiar terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini merupakan instruksi dari Allah Ta'ala bahwasanya setiap kita manusia diwajibkan untuk berusaha. Tidak boleh berpangku tangan atau menerima takdir dari Allah Ta'ala. Sama-sama kita ketahui, ikhtiar merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan
sebab Allah telah memerintahkan kita untuk berikhtiar dan Allah lah yang menentukan semua yang kita inginkan, apakah langsung dikabulkan atau ditangguhkan. Itu mutlak adalah hak Allah Ta'ala. Dan kewajiban kita sebagai manusia adalah cukup berusaha yang diiringi dengan doa. Nah, di sini saya akan mencontohkan contoh perilaku membiasakan diri dalam berperilaku ikhtiar. Salah satunya atau diantaranya adalah bekerja keras, tidak menggantungkan nafsunya pada orang lain, rajin belajar nih, tidak mudah putus asa maksudnya ya. Walaupun tidak ada tugas dari guru, tetap belajar. Ini membuktikan sebagai upaya atau usaha sungguh-sungguh dalam memperoleh sesuatu. Ya. Selanjutnya memiliki sikap perwira. Tidak mudah menyerah. Ya. Tidak mudah menyerah dengan ujian ataupun cobaan ketika kita melakukan ikhtiar ataupun usaha. Sehingga bisa disukai oleh teman dan orang lain tentunya ya. Selanjutnya semangat dalam melakukan pekerjaan, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Ya, apapun rintangannya tetap dilalui karena semata-mata ikhtiar ini adalah anjuran dari Allah Ta'ala dan Allah suka bagi orang-orang berikhtiar. Berikut adalah dampak positif ketika kita mampu membiasakan diri berperilaku ikhtiar, yakni dapat menghilangkan rasa malas, menumbuhkan harapan baru, meninggikan derajat kita di sisi Allah, adanya kepuasan batin. Terhormat dalam pandangan Allah dan manusia, dapat menumbuhkan, meningkatkan keimanan, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memiliki keyakinan kepada Allah. Pengertian tawakal. Tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 159, yang artinya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Contohnya, menyerahkan masalah keamanan, perekonomian, dan kesehatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan tawakal ini bukan berarti putus asa, namun tawakal dilakukan ketika kita telah melakukan ikhtiar. Jadi, setelah usaha, baru menyerahkan semua hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membiasakan perilaku tawakal di dalam kehidupan sehari-hari, maka dampak positifnya akan kita rasakan seperti
meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, dan mengurangi beban pikiran. Karena kita telah melimpahkan semua hasil urusan kita setelah berusaha kepada Allah Ta'ala semata. Selanjutnya, dapat mengurangi kejahatan dan tindakan kriminal, memperoleh keteguhan hati, dan menyadarkan bahwa dirinya lemah. Karena semua yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu adalah iradahnya Allah, bukan kehendaknya manusia. Tugas manusia hanya berusaha dan menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, pengertian syukur. Syukur adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramal ma'ruf dan nahi munkar. Allah memerintahkan kepada manusia atau kepada hambanya untuk bersyukur kepada Allah, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Contoh perilaku syukur: tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, selalu mengucap alhamdulillah ketika mendapat nikmat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Setelah kita melakukan perilaku bersyukur, maka kita akan memperoleh dampak positif dalam membiasakan perilaku bersyukur. Di antaranya adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah, terhindar dari sifat tamak, memperoleh kepuasan batin. Nah, ini akan kita rasakan ketika kita membiasakan perilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku baik yang lainnya adalah sabar. Pengertian sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sebagaimana dalil sabar yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 200 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah,
supaya kamu beruntung. Dari ayat tersebut jelas Allah memerintahkan kita untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalani hidup ini tidak terbebani dan merasa mudah karena melimpahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan kekuatan. Selanjutnya, ciri-ciri seseorang yang berperilaku sabar memiliki emosi yang stabil, tidak mau menyakiti orang lain, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik, selalu menghormati orang lain. Ketika kita telah melakukan atau berperilaku sabar, maka dapat positif yang akan kita peroleh adalah selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Bergaul dengan teman-teman yang baik. Yakin, sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah beberapa dampak positif yang akan kita peroleh ketika kita membiasakan diri berperilaku sabar. Selanjutnya, pengertian qanaah. Qanaah adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas, dan penuh keredaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil qanaah terdapat dalam Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Nah, teman-teman, jelaslah di sini Allah telah menetapkan semua rezeki setiap makhluknya dari sebelum makhluk itu diciptakan atau sebelum manusia dilahirkan ke muka bumi. Allah telah menetapkan rezekinya. Ciri-ciri perilaku qanaah: tidak pernah mengeluh dalam menghadapi hidup, merasa senang dengan apa yang dimiliki, tidak marah melihat orang lain sukses, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Selanjutnya, dampak positif perilaku qanaah. Jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Selanjutnya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, terhindar dari sifat tamak, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Nah, banyak sekali kan manfaat ketika kita berperilaku terpuji. Oke. Demikianlah beberapa
perilaku terpuji, ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah ketika kita mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada rasa kegundahan, kesulitan dalam menjalani hidup, karena sesuai dengan aturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang telah diuraikan tadi dapat bermanfaat. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi